Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kebaktian pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bergembira. Karena pertolongan kita hanyalah berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Mari kita menyambut votum dan salam dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 24A bait yang pertama. Kita memasuki pelayanan firman Tuhan dan pembacaan firman pada saat ini kita ambil dari Mazmur pasal 31 mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Demikian bunyinya. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami saat ini ya Tuhan mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang sudah boleh Tuhan izinkan terjadi. Kami melakukan ibadah ini pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan bahwa kuasa-Mu lah yang hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga mohon pengampunan ya Tuhan untuk setiap kegagalan dan kelemahan dan kesalahan kami sebagai manusia biasa yang lemah. Dan kami ingat bahwa Engkaulah Allah yang sudah mati di dalam Kristus Yesus untuk menebus tubuh kami dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya akan janji-Mu. Dan kami juga menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini. Dan kiranya Engkau beracara, beragenda, dan Engkau sendiri yang memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan, yang Engkau izinkan untuk membagikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam renungan pada saat ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat yang terambil dari nomor 402, bait 2 dan 3. Juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing.
ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, topik kita pada renungan saat ini adalah masa hidupku dalam tangan-Mu. Jadi kitab Mazmur di dalam Alkitab adalah suatu kitab yang unik. Kitab Mazmur itu tidak hanya sebagai kitab karya sastra pada masa itu, tetapi kitab Mazmur itu juga semacam puisi religius. Atau bahkan kita bisa katakan kitab Mazmur itu adalah sebuah kitab yang memuat doa dan penyembahan dari banyak orang Israel maupun orang percaya sampai saat ini. Dan Mazmur 31 itu adalah suatu Mazmur yang unik, karena Mazmur 31 sebenarnya latar belakangnya itu adalah sama dengan Mazmur 23. Jadi perasaan Daud, kekhawatiran dan kegentaran Daud pada saat itu sebenarnya berkaitan dengan pemberontakan putranya sendiri, Absalom. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara saat ini adalah, mengapa Daud yang notabene adalah seorang raja yang sangat kuat dan dia sejak mudanya sudah mengalahkan hewan-hewan predator dari domba-dombanya, dan sebelum dia masuk ke area kemiliteran dan menjadi raja, dia sudah mengalahkan seorang prajurit profesional dari bangsa Filistin, yaitu Goliat. Setelah dia menjadi raja, Daud banyak berperang melawan bangsa-bangsa lain, baik itu bangsa Filistin, bangsa Amalek, dan bangsa Amon, dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, Daud ketika pergi berperang, dia tidak pernah dikalahkan. Dia adalah seorang yang tak terkalahkan. Dan dia tidak hanya seorang yang gagah perkasa, tetapi dia juga memiliki panglima-panglima ataupun juga orang-orang kuat lainnya. Tetapi kenapa dia saat ini begitu takut sekali menghadapi putranya sendiri, yang boleh dikatakan sebagai anak kemarin sore? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pelajari Alkitab lebih mendalam lagi, sebenarnya ketakutan dan kegentaran dari Daud ini, itu ada latar belakangnya. Yang pertama, Absalom memang anak yang dikasihi oleh Daud. Jadi Absalom itu secara rupa, dia itu juga termasuk orang yang elok, lalu kemudian dia bisa membawa diri kepada banyak orang Israel, sehingga pada saat dia mau mengkudeta ayahnya sendiri, banyak dari orang Israel yang ikut dengan pengaruhnya. Tetapi lebih dari itu, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pelajari lebih dalam lagi, sebenarnya ketakutan dan kegentaran Daud ini berasal dari masa lalu dia. Masa lalu di mana dia melakukan kegagalan dan kesalahan, ataupun kita bisa katakan sebagai dosa di hadapan Tuhan. Yang pada saat itu Nabi Nathan menegur dan menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa dia akan mengalami suatu keadaan di mana pedang tidak akan meninggalkan keluarganya. Yang dimaksud oleh kalimat ini adalah keluarga Daud akan banyak mengalami intrik-intrik, drama-drama, atau bahkan penumpahan darah di dalam sejarah.
Bagi kita yang mempelajari sejarah keluarga Daud, sebagai contoh, anak pertamanya, Amnon, itu memperkosa adik dari Absalom. Lalu kemudian Absalom kemudian membalas dendam dengan mengundang Amnon ke pesta, lalu dia membunuh Amnon. Lalu kemudian dia lari dari bapaknya. Kemudian dia kembali, walaupun Daud tidak suka akan tindakan Absalom, tetapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Dia justru menerima Absalom, dan setelah Absalom diterima oleh bapaknya, dia kemudian memberontak terhadap bapaknya sendiri. Dan tidak hanya itu saja, adiknya Adonia itu juga melakukan pemberontakan, walaupun tidak sampai melakukan pertumpahan darah. Kalau boleh kita ingat, Adonia adalah saudara yang lebih tua dari Salomo. Nah, kalau kita melihat bagaimana intrik ataupun drama yang terjadi di dalam keluarga Daud ini, Daud bisa merasakan bahwa menghadapi anaknya sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan ketika Absalom sudah dikalahkan, Daud mengatakan, Absalom, Absalom anakku, seandainya aku yang meninggal dan bukan engkau. Ini adalah merupakan suatu cerminan bagaimana Daud sedang berhadapan dengan orang yang dicintainya, dan juga dia berhadapan dengan Tuhan karena masa lalu dia. Dan bahkan Daud merasakan bahwa dia seolah-olah sedang menghadapi kematian. Kalau kita baca di ayat yang ke-6, di situ dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan. Jadi kalimat ini menjadi satu frase yang diucapkan Tuhan Yesus menjelang kematiannya di atas kayu salib, yang bisa dibaca pada Lukas 23 ayat yang ke-48. Dan kalimat ini juga menjadi frase terakhir bagi martir Stefanus yang mengatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, yang tertulis di Kisah 7 ayat yang ke-59. Dan rasa bahwa kematian sedang mendekat itu disebabkan karena adanya kekhawatiran, kegentaran dari keadaan yang dihadapinya. Dan itu tertulis di ayat yang ke-14, di mana tertulis ada kegentaran dari segala pihak, yang menggambarkan bahwa kondisi Daud pada saat itu sedang ditinggal oleh rakyatnya sendiri yang terpikat oleh Absalom. Dan kalimat ini itu digunakan oleh Yeremia kurang lebih 500 tahun kemudian di beberapa tempat di kitab Nabi Yeremia. Misalkan di Yeremia 6 ayat yang ke-25 dan pasal 20 ayat yang ke-10, di situ Yeremia juga mengungkapkan frase yang hampir sama yang diungkapkan oleh Daud. Jadi peristiwa yang dihadapi oleh Daud ini adalah peristiwa yang nyata di dalam kehidupan pribadinya. Dan bahkan rupanya ini tidak hanya sekedar masalah emosi dan mental saja, tetapi itu sudah mempengaruhi kekuatan dan tulang-tulangnya, seperti yang tertulis di ayat yang ke-11. Dan bahkan lebih lagi dia mengatakan bahwa dia banyak ditinggal orang-orang yang dikenalnya, sehingga dia merasakan pada ayat yang ke-13 benar-benar seperti benda yang pecah. Artinya frase ini itu menggambarkan seseorang sebagai benda pecah belah. Apabila benda pecah belah itu sudah terpecah, maka biasanya tidak mungkin akan digunakan lagi karena sudah tidak ada fungsinya. Nah, jadi kita sendiri sekarang lebih memahami apa yang ditulis oleh Daud di Mazmur 23 ayat keempat, yaitu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian,
pada saat itulah perasaannya yang benar-benar begitu dahsyat menghadapi percobaan ataupun kesengsaraan atau penderitaan baik batin maupun fisik. Walaupun kondisi pada saat itu kurang kondusif, tetapi Daud tidak kehilangan pengharapan. Daud tetap mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk memohon belas kasihan-Nya, dan tetap berharap pada kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingin mengatakan dalam penerapan hidup kita sehari-hari, walaupun saat ini kita sedang menghadapi pencobaan, tantangan atau tekanan, sebenarnya kita bisa mengajak dan mengundang Tuhan ke dalam hidup kita, melibatkan Tuhan secara aktif. Kita bisa berkata-kata berkeluh kesah kepada Tuhan seperti Daud. Kita mungkin mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam sekalipun. Dan Tuhan tidak memandang rendah hal tersebut. Bahkan, di dalam firman Tuhan dikatakan, setiap tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Sehingga, apabila kita mempercayakan masa-masa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sekalipun pada saat kita dirundung kemalangan yang luar biasa, maka Tuhan akan bertindak dan Tuhan juga akan menolong kita. Salah satu contoh dari peristiwa Daud ini adalah bagaimana Tuhan bisa mengubah kesalahan ataupun dosa ataupun mungkin keadaan yang kurang menguntungkan dari Daud itu menjadi keadaan berkat bagi orang lain dan bahkan pada masa-masa yang akan datang. Sebagai contoh, Daud gagal di dalam hal bagaimana dia harus memilih istri. Sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca itu di Ulangan pasal yang 17, ayat yang ke-16 dan 17, di situ sebenarnya Tuhan sudah memberikan pedoman bagi seorang raja. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang raja. Yang pertama adalah memelihara kuda terlalu banyak dan membangun istal yang besar bagi kuda-kudanya. Karena kuda pada saat itu adalah lambang kekuatan dan kekuasaan. Dan yang kedua, seorang raja tidak boleh beristri terlalu banyak, karena bisa mencondongkan hatinya kepada ilah lain. Dan mungkin dalam kasus Daud ini, membuat hati Daud menjadi gundah gulana karena penderitaan. Dan yang terakhir adalah seorang raja tidak boleh mengumpulkan emas dan perak terlalu banyak untuk dirinya sendiri. Daud sudah melanggar aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi dia memiliki banyak istri, yang tertulis ada 8, mungkin bisa lebih, dan dia juga memiliki gundik dan selir-selir yang ditinggal oleh Daud untuk menjaga istananya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan terhadap kegagalan Daud, Bapak Ibu Saudara? Tuhan membuat Batsheba dan jalur keturunannya merupakan keturunan yang nanti akan menghasilkan ataupun melahirkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita tidak bisa pernah mengira bahwa kelemahan kita, kegagalan kita, Tuhan bisa membuatnya menjadi sesuatu hal yang tidak pernah bisa kita pikirkan sebelumnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa poin yang terpenting yang hendak saya sampaikan adalah, marilah kita menaruh masa-masa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Walaupun sesulit apapun kondisi kita dan sefrustrasi apapun, saya kira Tuhan bisa berdaulat dan berkuasa dan mengubah setiap pencobaan menjadi sesuatu hal yang mendatangkan berkat di masa depan. Saya kira itu saja, sekian dari saya dan kiranya menjadi berkat.
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur, dan persembahan syukur ini kita iringi dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287 bait yang pertama. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap firman yang sudah Tuhan berikan. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan memeteraikan firman ini dan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat dari Gereja GKJ Mulosari ini bisa menjadi saksi-saksi yang hidup, bisa menjadi surat terbuka Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan kiranya kerajaan-Mu ya Tuhan akan semakin diperluas di muka bumi ini. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan terhadap situasi, terutama dalam kondisi pandemi ini. Kami berdoa khususnya bagi para dokter dan tim medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka diberikan kekuatan dan perlindungan, dijauhkan dari setiap infeksi penyakit virus tersebut. Dan kami berdoa bagi mereka yang sudah terinfeksi ya Tuhan, berikanlah kesembuhan, jamahan, dan pulihkanlah setiap sel di dalam tubuhnya agar mereka dapat terpulihkan dengan segera. Kami juga mengingat ya Tuhan kondisi perekonomian yang merupakan dampak langsung daripada pandemi ini. Kami berdoa sekali lagi juga untuk para jemaat-Mu yang ada di sini. Kiranya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan hidup yang dibutuhkan Tuhan. Karena janji-Mu mengatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu untuk meminta-minta ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menyediakan. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam kondisi ini kami percaya bahwa Engkau akan memberikan solusi maupun ide, terobosan di dalam pemenuhan kebutuhan kami semua. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang menjalani pemulihan dari sakitnya. Kami berdoa Engkau menjamah mereka dan Engkau sendiri yang memberikan perlindungan dari setiap konsekuensi dari penyakit, sehingga sel-sel tubuhnya juga Tuhan pulihkan, Tuhan jamah tubuhnya agar mereka boleh bisa dipulihkan di dalam kuat kuasa darah anak domba Allah. Kami teringat juga untuk anak-anak-Mu, putra-putri kami ya Tuhan yang saat ini sedang mencari sekolah. Kami berdoa agar Tuhan sendiri yang akan memberikan tuntunan agar mereka boleh mendapat atau diterima di sekolah yang mereka sudah inginkan dan doakan. Dan biarlah rancangan itu menjadi rancangan yang terbaik untuk mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya di lingkungan gereja kami ini. Tuhan, tolong untuk di masa depan, mohon kami diberikan tempat yang luas sebagai lahan parkir ya Tuhan, di mana itu sangat menolong kami para jemaat-Mu untuk beribadah, sehingga kami boleh bisa beribadah dengan tenang. Dan
juga Tuhan kami teringat untuk persembahan yang sudah dikumpulkan ini. Kami mengucap syukur untuk setiap tangan yang sudah rela memberi. Tuhan memberikan berkat juga bagi mereka berlipat kali ganda, dan kami berdoa untuk setiap orang yang mengelola keuangan ini agar Tuhan juga memberikan hikmat agar dana ini yang terkumpul bisa dibuat untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kiranya namamu semakin dipermuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program dari komisi. Kami berdoa Engkau memberkati setiap anggota dan ketua komisi dan para majelis kami yang melayani di gereja ini, dan khususnya kami berdoa buat pendeta kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dikdo Cahyanto. Engkau memberkati beliau dan Engkau menggunakan beliau untuk menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi ya Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan, gereja kami akan menjadi saluran pelebaran kerajaan namamu terhadap banyak jiwa yang belum mengenal Engkau melalui program-programnya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seru doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Untuk pujian penutup kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 388, bait yang kedua. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan kita masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berakhirlah ibadah keluarga pada saat ini, dan puji syukur sekali lagi kita panjatkan kepada Tuhan, di mana kita sudah bisa melangsungkan ibadah ini dengan baik. Dan sebelumnya saya juga akan sampaikan, kiranya kita tetap berusaha untuk menjalani hidup ini dengan sehat dan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan jangan lupa protokol kesehatan yang senantiasa pemerintah sudah dengung-dengungkan, yaitu dengan pembatasan sosial, mencuci tangan, dan memakai masker. Sekian dan Tuhan memberkati kita semua.